Ketika gadis itu memasuki gerbang rumah sakit, seluruh atmosfer seolah berhenti bernapas. Jubahnya yang sederhana, tatapan matanya yang tertunduk, dan langkahnya yang gemetar, seolah menjadi saksi bisu jiwa yang tak berdosa memasuki tempat ibadah. Ketika mata Dokter Fahad tertuju padanya, senyum tersungging di wajahnya, senyum yang hanya tersungging di bibir iblis. "Pasien baru? Apakah ini pertama kalinya?" tanyanya, menyembunyikan niat jahat di dalam hatinya. Nugat menggelengkan kepalanya malu-malu. "Di mana rasa sakitnya?" "Perutku sakit selama beberapa hari," katanya perlahan, seolah-olah ia malu dengan suaranya sendiri. "Baguslah, masuklah. Biarkan aku melihatmu." Namun ada racun aneh dalam nada suaranya, yang tak dapat dipahami Nugat, atau mungkin tak ingin dipahaminya. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan, seolah-olah badai akan segera dimulai. Dokter Fahad memintanya duduk di kursi dengan nada simpati yang palsu. "Begini, kamu baru, dan rasa sakit ini umum terjadi pada perempuan. Tapi kalau diabaikan, bisa berbahaya. Aku akan melakukan pemeriksaan lengkap untukmu, agar kamu bisa istirahat." Nugat mengangguk ragu. Usianya baru 17 tahun, bahkan belum tamat sekolah. Ayahnya meninggal dan ibunya sakit di rumah. Dia datang hanya untuk berobat. Dia bahkan belum terpikir untuk memeriksakan diri. Tapi dokter bersikeras. "Pemeriksaan itu perlu. Kalau terjadi apa-apa, kamu sendiri yang akan khawatir." Fahad keluar dari balik mejanya dan mengunci pintu dari dalam. Nugat menatapnya heran. Kenapa pintunya tertutup? "Privasi penting di sini. Kamu harus memeriksakan diri dengan tenang. Itu kebijakan rumah sakit." Kalimat ini biasa ia ucapkan kepada setiap perempuan yang pertama kali masuk ke kamarnya. Itu sudah menjadi rutinitasnya. Tapi hari ini ada hal lain. Perempuan yang duduk di depannya terlalu polos. Ketidaktahuannya, kegugupannya, dan air mata di matanya semakin membakar semangat yang tersembunyi di dalam diri Fahad. "Kamu berbaring. Ini tempat tidurnya. Aku akan memeriksa perutnya dengan tanganku." Ngat hanya menurutinya. Namun begitu ia berbaring di tempat tidur, api nafsu mulai berkobar di mata Fahad. Ia mengulurkan tangannya, tetapi pada saat itu sebuah guncangan hebat terasa. Petir menyambar sesaat, dan guntur yang keras terdengar di luar jendela. Fahad tiba-tiba berhenti. Ia tampak terdiam beberapa saat. Ngat memejamkan mata, dan mulai berdoa dengan gemetar. "Allah, selamatkan aku. Aku datang hanya untuk berobat. Allah, tolonglah aku." Kata-kata ini perlahan mulai menghantam dinding ruangan ini dan kembali lagi. Fahad menggertakkan giginya. "Diam. Ini rumah sakit, bukan masjid." Namun entah mengapa, tangannya mulai gemetar. Angin dingin bertiup masuk melalui jendela, dan ruangan itu menjadi sedingin es. Fahad menyeka keringat di dahinya dengan cemas, lalu berkata kepada Nagat, "Bangun, kau boleh pergi. Ambil obatnya dari luar." Nagat, terkejut sekaligus khawatir, segera bangkit, meraih mantelnya, dan menuju pintu. Fahad membuka pintu, dan ia sendiri keluar, seolah melarikan diri dari rasa takut yang tak diketahui. Setelah hari itu, ia mulai merasa bingung. Malam harinya, ia tiba di rumah dengan mobil, nyaris mengalami 3 kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan. Ketika ia memasuki rumah, ibunya berkata, "Fahad, wajahmu terlihat aneh hari ini, seperti ada bayangan yang menimpamu." Fahad berkata dengan marah, "Tidak ada. Tinggalkan aku sendiri." Namun saat tidur di malam hari, ia bermimpi. Itu bukan mimpi, melainkan pemandangan yang mengerikan. Kamar yang sama, ranjang yang sama, dan Nugaat terbaring di ranjang. Namun, cahaya muncul dari wajahnya, dan tangan Fahad berlumuran darah. Lalu tiba-tiba, api berkobar di sekelilingnya, dan jeritan ribuan perempuan terdengar. "Kami akan mempertanggungjawabkan ketidakadilanmu. Kami tidak bisa lepas dari cengkeraman Allah. Bertaubatlah, kalau tidak, kau akan melihat mata neraka." Fahad terbangun sambil menjerit.
Seluruh tubuhnya berlumuran keringat. Ia minum air, tetapi tangannya gemetar. Itu gadis yang sama, dia pasti membaca sesuatu, dia mengutukku. Fahad berbicara sendiri, seolah-olah ia hampir gila. Ketika ia tiba di rumah sakit keesokan harinya, Nigat muncul di hadapannya lagi. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Seorang ulama senior bersamanya, dan wajahnya memancarkan kemuliaan. Ia menatap Fahad dan berkata, "Kami mencurigaimu, dan banyak gadis sakit lainnya siap memecah kesunyian melawanmu. Waktumu habis, Fahad." Dokter Fahad duduk di kursinya, tetapi butiran keringat di dahinya jelas menunjukkan bahwa ada rantai ketakutan yang mengikatnya. Di depannya berdiri Nigat, bersama lelaki tua itu, yang matanya tidak lelah akan dunia, melainkan memancarkan cahaya asing. Cahaya yang ditemukan dalam diri mereka yang mencari kebenaran, yang menghalau tidur para penindas. "Kami ragu, tidak, tetapi kami yakin Anda telah memperkosa banyak gadis tak berdosa, dan sekarang hukuman Anda sudah habis," kata pria itu dengan nada rendah namun tegas. Nigat berdiri diam, matanya masih tertunduk, seolah masih takut pada binatang buas seperti Fahad. Namun Fahad berusaha mengendalikan diri. "Ini semua omong kosong. Atas dasar apa Anda menuduh saya? Apakah ada bukti yang memberatkan saya?" Pria tua itu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan meletakkannya di hadapannya. "Ini adalah pernyataan yang telah direkam oleh mantan pasien Anda, dan jika Anda mencoba melarikan diri, kami akan membawa seluruh masalah ini ke media." Lidah Fahad terasa kering. Ia menatap kertas itu, dan tak butuh waktu lama untuk mengenalinya. Pasien yang jeritannya ia kubur di dinding, gadis yang tak sadarkan diri selama 3 hari, mereka semua kini membuka mulut. Nugat adalah saksi terakhir dari mereka semua, tetapi yang paling polos. Dan kepolosan itu mengguncang Fahad hingga ke lubuk hatinya. Fahad meninggalkan kursinya. "Saya tidak takut apapun. Saya seorang dokter hebat. Koneksi saya sangat luas." "Dan apa hubunganmu dengan Allah?" tanya sang tetua. "Seberapa besar syafaat yang sah di sana?" Kalimat ini menusuk Fahad bagai anak panah yang menancap di jantungnya. Ia meletakkan tangannya di dada Nugat sejenak, dan napasnya langsung tercekat. Nugat segera mundur. Ketakutan. Sang tetua mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Nugat. "Tidak perlu takut. Allah adalah sandaran bagi yang tertindas." Saat itu, Fahad dibawa dengan ambulans. Keributan terjadi di koridor rumah sakit. Dokter Fahad, yang biasanya bersikap brutal terhadap satu pasien atau yang lain setiap hari, kini gemetar di dalam ambulans. Malam harinya, Fahad terbaring sendirian di kamar pribadi di rumah sakit. Dokter mengatakan arteri jantungnya tiba-tiba membengkak tanpa sebab. Tubuhnya terasa terbakar, dan matanya berkabut aneh. "Ini sepertinya bukan penyakit biasa," kata seorang perawat lembut. "Rasanya seperti semacam siksaan batin." Mata Fahad terbuka, tetapi ia tak mampu lagi berbicara. Lidahnya tersangkut di langit-langit mulutnya. Hanya satu suara yang bergema di benaknya. "Kami akan mempertanggungjawabkan kekejamanmu. Tak seorang pun luput dari genggaman Allah." Di sisi lain, ketika Nagat sampai di rumah, ibunya melihat wajahnya dan terkejut. "Nak, kau telah berubah. Cahaya apa yang ada di wajahmu?" Nagat memegang tangan ibunya dan menangis. "Bu, Allah menyelamatkanku. Dia penindas yang hebat, tetapi Allahku menyelamatkanku dari tangannya." Keesokan harinya, berita itu menyebar ke rumah sakit di seluruh kota. Dokter Fahad sakit parah, tak bisa bicara, matanya sayu, ia tak mengerti penyakit apapun. Sebuah surat kabar menulis, "Apakah tongkat Allah benar-benar diam?" Fahad kini terkurung di kamar rumah sakit tempat ia pernah berkeliaran bak raja. Ia kini menjadi tawanan tak berdaya, tubuh berdosa, yang napasnya memikul beban hawa nafsunya sendiri. Sepanjang hari ia bergulat dengan dirinya sendiri. Di malam hari dalam mimpinya wajah-wajah polos yang sama, jeritan yang sama, kegelapan yang sama. 3 hari kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Kamera internal rumah sakit menunjukkan kondisi Fahad seperti ini. Ia sendirian di tempat tidur,
tetapi seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Lalu ia mengangkat kedua tangannya seolah meminta maaf, dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Para dokter mengatakan bahwa ia terus-menerus berhalusinasi, dan ia merasa gadis-gadis mati berjalan di sekelilingnya. Dia ingat nama-nama mereka. Dia ingat tanggal-tanggal itu. Dan yang terpenting, wajah Ngat membuatnya menangis setiap malam. Saat itu giliran jaga ketiga malam itu. Koridor-koridor rumah sakit sunyi senyap, seolah ajal sedang mendekat. Kondisi Fahad semakin memburuk. Ia bagaikan tawanan ranjang. Ia tak bisa melihat dengan jelas, tak bisa berbicara. Ia bahkan tak bisa bergerak. Ia hanya terbaring di sana seperti mayat sakit tak bernyawa. Namun pikirannya kacau. Ia ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Ia ingin menangis, tetapi matanya kering. Ia ingin meminta maaf, tetapi tak ada kata yang terucap. Dan kemudian, seolah mimpi baru, atau mungkin kenyataan mengerikan lainnya, mulai terbentang di hadapannya. Dinding ruangan tiba-tiba menghitam. Kipas angin mati. Lampu meredup. Dan kemudian satu persatu gadis-gadis itu berdiri di sekeliling tempat tidurnya, mereka yang jiwanya telah dilukai oleh Fahad. Di antara mereka ada seorang gadis berusia 6 tahun, yang salah dirawat di bangsal rumah sakit. Gadis kedua adalah seorang remaja, yang bunuh diri. Gadis ketiga adalah kembaran Nigat, tetapi dia bukan Nigat. Itu adalah gambaran kepolosannya. Kami kembali. Fahad, kamilah yang kau tangani. Kau menindas kami, mengira kami tak bisa berkata-kata, tetapi rasa sakit kami mengoyak langit. Fahad ingin bergerak, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa seperti diikat. Lalu mereka semua berkata serempak, "Sekarang Allah sendiri yang akan menanyaimu." Air mata menggenang di mata Fahad. Ia teringat Nigat. Hari itu, ketika ia memanggil Nigat ke dalam, wajahnya yang gemetar, doanya, tangisan itu. Allah, selamatkan aku. Ya Allah, ampuni aku. Fahad berbicara dalam hatinya, tetapi kini bahkan suara hatinya pun mulai tertahan. Napasnya terasa sesak. Para dokter di rumah sakit terkejut. Pasien ini normal dalam setiap tes, tetapi otaknya mati. Dia tidak bisa berkata atau mendengar apapun, hanya matanya yang terus menatap sesuatu yang tidak diketahui. Seorang perawat berkata, "Saya melihat di malam hari, dia sedang berbicara dengan seseorang, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu." Seorang wanita tua, petugas kebersihan di rumah sakit yang sama, yang sering membaca Al-Quran, berhenti ketika melewati kamar Fahad. Ia mengintip ke dalam pintu dan tiba-tiba terdiam. Kamar ini bukan lagi sekadar kamar. Ada suasana siksaan di sini. Ia memperingatkan pihak administrasi rumah sakit. Pria ini telah melakukan sesuatu yang membuatnya dihukum di sini. Ia membutuhkan bukan hanya obat, tetapi juga doa. Tetapi bahkan doa pun akan datang terlambat sekarang. Di sisi lain, Nigat, yang baru saja pulang dari rumah sakit, berada di desanya. Ia pergi mengikuti pengajian Al-Quran di madrasah, di mana gurunya melihatnya dan berkata, "Putriku, ada kedamaian di wajahmu yang hanya datang dari melewati cobaan. Semoga Allah melindungimu." Nigat tetap diam. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tetapi matanya menyimpan semua yang telah dilihat, dialami, dan ditanggungnya. Namun ia tak kehilangan keyakinan kepada Tuhannya. Sebelum tidur malam, ia mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, jika orang itu benar-benar malu, maka berilah dia petunjuk, dan jika ia terus-menerus dalam hawa nafsunya, maka hukumlah dia, seolah-olah Engkau adalah sebaik-baik orang yang menghukumnya. Saat itu, baik Nigat maupun dunia tidak tahu bahwa di kamar rumah sakit itu, pikiran Fahad berkobar bagai api. Ia merasa darah mengalir dari dinding. Kipas angin mengeluarkan suara. Menindas jahat berdosa. Lalu ia merasakan darah mengalir dari tangannya. Seolah-olah telapak tangannya terbakar. Ia berteriak dalam hatinya. "Aku bertobat. Ya Allah, aku telah berdosa. Aku telah mencemarkan nama baik kehidupan tak berdosa yang Kau ciptakan. Ampunilah aku. Bunuhlah aku.
Tapi ampunilah aku. Pada saat itu, seorang dokter muda di samping tempat tidurnya, yang sedang memperhatikan kondisinya, terkejut. Air mata mengalir dari mata Fahad, tetapi yang aneh adalah air mata itu berwarna merah, seperti darah. Dokter itu panik, memanggil para perawat. Ini bukan kondisi normal. Detak jantung Fahad tiba-tiba meningkat. Mesin-mesin mulai berbunyi bip. Para perawat berlari. Dokter menekan dadanya, tetapi mata Fahad tetap terbuka. Lidahnya terdiam. Dan jantungnya telah berhenti. Tetapi ini bukanlah kematian. Tidak, ini adalah awal yang baru. Tubuh Fahad hidup, tetapi jiwanya seolah terpenjara. Tongkat Allah sungguh sunyi. Namun ketika tongkat itu bergerak, bukan hanya raga, melainkan juga jiwa yang menjerit. Kesabaran Ngat, doanya, dan dosa Fahad, aibnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Fahad benar-benar bertobat? Ataukah Allah akan mengambil segalanya darinya? Akankah Nagat mendapatkan keadilan penuh? Ataukah masih ada rahasia yang tersisa? Tubuh Fahad terbaring di ranjang rumah sakit bagaikan mayat hidup. Tak ada cahaya di matanya, tak ada gerakan di bibirnya, hanya keheningan yang terasa seolah waktu telah berhenti. Mesin-mesin menunjukkan ia hidup, tetapi kenyataannya ia telah mati dalam hawa nafsu, kejahatan, dan dosa-dosanya. Para dokter terkesima. Ini pasien yang aneh. Semua sistem fisiknya baik-baik saja, tetapi kesadarannya telah hilang. Rasanya jiwanya telah terpenjara. Para staf rumah sakit perlahan-lahan mulai menghindari untuk melewati ruangan itu. Seorang perawat bahkan berkata dengan jelas, "Saya rasa ruangan ini berhantu." Di malam hari, ada suara tangisan di sini dan terkadang dindingnya terasa seperti bernapas. Suatu hari, pemilik rumah sakit memutuskan untuk memindahkan Fahad dari rumah sakit ke institusi lain, tetapi begitu ambulans datang untuk menjemputnya, tubuhnya mulai menegang, tangannya berkedut, matanya berair, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tetap saja, tak ada suara yang keluar. Pada saat itu, seorang wanita wali tua, yang biasa dipanggil Nenek Amma, datang ke desa Nagat. Ia datang menemui Ibu Nagat, dan ia menatap Nagat dengan saksama. Bukankah ini gadis yang sama yang menatap mata iblis dan berseru kepada Allah? Nagat menatapnya dengan heran. "Apakah kau mengenalku? Aku tahu penderitaanmu, putriku, dan aku juga telah melihat kondisi tiran itu. Ia kini hanyalah tubuh. Jiwanya telah terpenjara. Namun perhitungannya masih tertunda." Nuga tetap diam. Nenek memegang tangannya. "Putriku, terkadang Allah menghukum seorang hamba di dunia ini, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Tetapi jika hamba itu bertaubat, maka Allah Maha Pengasih." Mata Nugat kembali ke saat Dr. Fahad menutup pintu. Ketika beliau berkata, "Ini rumah sakit, bukan masjid." Tangan Nugat mengepal. Apakah dia benar-benar malu? Atau apakah racun yang sama masih ada di dalam dirinya? Nenek tersenyum. "Ayo, aku tunjukkan sebuah mimpi." Ia membawanya ke ruang belakang rumah, duduk di atas sajadah di sana, dan membaca doa sejenak. Lalu ia berkata kepada Nugat, "Tutup matamu, dan mohonlah kebenaran kepada Allah." Nugat menutup matanya, dan beberapa saat kemudian, sebuah pintu terbuka. Ia melihat tempat yang asing, tertutup kabut, penuh kegelapan. Sesosok bayangan berdiri di hadapannya. Tangannya berlumuran darah, matanya dipenuhi ketakutan, dan suara samar keluar dari mulutnya. "Nigat, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku telah berbuat dosa." Nigat ingin mundur, tetapi suara itu bergema. "Jika kau mau, aku bisa dibebaskan. Kalau tidak, aku akan terus membusuk." Mata Nigat terbuka. Napasnya mulai tercekat. Nenek memberinya air. "Lihat, dia benar-benar di penjara, dan meminta maaf. Tapi pilihan ada di tanganmu." Perang telah dimulai di hati Nigat. Haruskah ia memaafkan orang yang ingin melanggar kesuciannya? Atau membiarkannya terbakar di penjara itu?
Di mana beban dosa-dosanya memaksanya menangis siang dan malam? Di sisi lain, seorang mantan karyawan datang untuk membersihkan tempat tidur Dr. Fahad di rumah sakit, yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Ia menatap Fahad dan berkata, "Aku melihat kalian menangis, gadis-gadis, tapi kalian tidak pernah menangis. Hari ini kalian menangis, dan waktu terus mengawasi kalian." Air mata Fahad tak henti-hentinya. Tiba-tiba ia menggerakkan tangannya dengan sentakan. Gerakan itu setelah bertahun-tahun. Para perawat berlari. "Ini bergerak." Dokter datang, berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin." Lalu Fahad menggelengkan kepalanya. Lalu ia mengucapkan sepatah kata, "Lirih, ngat." Malam-malam naga tak lagi sama. Hari-hari itu telah berlalu. Ketika ia masih gadis yang ketakutan. Kini ia merasa kuat. Tetapi di suatu tempat jauh di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan terus muncul. Haruskah aku memaafkannya? Apakah dia benar-benar malu? Apakah dia Fahad yang sama yang pernah berdiri di hadapanku sebagai iblis? Ia akan berpikir. Hatinya bergetar. Ibunya sering memeluknya dan berkata, "Putriku, kau belum meninggalkan pangkuan Allah. Allah akan mengangkatmu." Tapi putriku, memaafkan itu tidak mudah, apalagi ketika lukanya begitu dalam. Nagat mendengarkan dalam diam, dan untuk pertama kalinya menangis di dada ibunya. Tangisan yang menyembunyikan ketakutan, ketidakberdayaan, dan saat-saat ketika pintu tertutup dan Fahad berdiri di sana. Di sisi lain, semua orang di rumah sakit terkejut. Tubuh Dr. Fahad mulai bergerak. Ia kini berbicara perlahan. Tetapi hanya satu nama yang terucap di lidahnya. "Ngat, Ngat, ampuni aku." Hal itu telah menjadi misteri bagi para perawat dan dokter. Pria yang telah terbaring tak bernyawa selama beberapa hari itu kini menangis dengan air mata di matanya, dan berkata, "Allah, ampuni aku, berikan aku kematian, tetapi jangan beri aku hukuman ini. Katakan pada Ngat, ampuni aku." Pemilik rumah sakit memanggil ulama ternama di kota itu untuk berdoa di kamar Fahad dan memberinya bimbingan rohani. Ulama itu datang, duduk di dekat Fahad, dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan adalah kejahatan besar. Apakah benar-benar ada penyesalan di hatimu? Ataukah ini juga rasa takut akan hukuman?" Air mata mulai mengalir dari mata Fahad. "Aku mencoba menghancurkan kepolosan Ngat dengan mataku. Tetapi Allah menghentikan tanganku. Dulu aku tertawa, dan sekarang aku menangis. Bau dosaku telah mengendap di napasku. Aku mengulangi momen itu siang dan malam, dan mati setiap saat." Ulama itu menarik napas dalam-dalam. "Jadi, jika Anda jujur, maka Anda harus meminta maaf kepada Nigat sendiri." Malam itu, Nigat diberitahu, "Dr. Fahad ingin bertemu Anda. Sekali saja, hanya untuk meminta maaf." Jari-jari Nigat mulai gemetar. Ia terdiam. Lalu ia berkata lirih, "Saya akan bertemu Anda, tetapi demi Allah, saya akan bertemu Anda." Keesokan harinya, Nigat tiba di rumah sakit. Kali ini ditemani oleh ibu dan neneknya. Seluruh staf rumah sakit menyambut Nigat dengan hormat. Lalu membawanya ke kamar tempat tubuh Fahad telah menjadi tengkorak. Wajahnya layu, lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi kerendahan hati yang aneh terpancar di matanya. Begitu Nigat masuk, air mata mulai mengalir dari mata Fahad. Ia mencoba berbicara. "Nagat, aku tahu. Aku tak pantas kau berdiri di hadapanku. Aku ingin menodai kehormatan matamu. Aku ingin menakutimu, membengkokkanmu, menghancurkanmu. Tapi Allah menghancurkanku. Lidahku terkatup, jiwaku terus membara, dan aku sekarat setiap hari. Hari ini, aku datang hanya untuk mengatakan ini. Maafkan aku. Jika memungkinkan, maafkan aku." Seluruh ruangan hening. Bahkan napas Fahad pun seakan terhenti. Nagat menatapnya sejenak. Lalu ia mendongak ke langit. "Allah, Engkau Maha Tahu. Engkaulah saksi malam itu. Engkaulah yang menentukan. Karena aku bukan apa-apa. Jika aku memaafkan, maka ini juga balasan MU.
Dan jika hatiku tak rela, maka engkaulah yang membalas dendamku. Kemudian ia mendekati Fahad dan berkata dengan lembut, "Aku memaafkanmu, karena Tuhanku suka memaafkan. Tapi ingatlah, pengampunan ini tidak akan menyelamatkanmu dari pertanggungjawaban di hadapan Allah, hanya agar jiwamu menemukan kedamaian." Setelah mengatakan ini, Nugat berbalik. Seluruh rumah sakit hening. Wajah Fahad basah. Dan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Terima kasih, Nugat. Aku telah menerima kematian baru, bukan kehidupan baru." Fahad memejamkan matanya sepenuhnya untuk pertama kalinya sejak permintaan maaf Nigat. Seolah kelopak matanya, yang telah memikul beban selama bertahun-tahun, telah menemukan kedamaian hari ini. Namun kedamaian itu hanya sesaat. Ruangan itu masih sama, tetapi Fahad tidak lagi sama. Ia lemah, tetapi hatinya hancur. Ia kini mulai bertanya-tanya, apakah Allah telah membuatku tetap hidup sehingga aku bisa mati selagi aku masih hidup? Para staf rumah sakit mulai menunjukkan simpati kepadanya. Para perawat yang tadinya enggan melihatnya kini memberinya air dan obat tepat waktu. Tetapi Fahad mulai merasa jijik pada dirinya sendiri. Ketika ia bercermin, ia akan melihat air mata Nigat. Ketika ia mencoba melafalkan kalimah dengan lidahnya, suara jeritan mulai bergema di benaknya. Suatu hari ia meminta Al-Quran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengambil firman Allah di tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Air mata mulai berjatuhan. Dan ayat itu menarik perhatiannya. Allah menerima taubat, tetapi Dia memberi tangguh kepada orang-orang yang zalim untuk menangkap mereka. Napas Fahad terhenti. Apakah aku salah? Ya, aku salah. Aku menginjak-injak kepolosan. Aku melakukan kekejaman yang tersembunyi di balik jas putihku. Dan kupikir Allah tidak melihat. Tapi Dia melihat. Fahad membuat keputusan. Aku akan mengakui kejahatanku kepada dunia. Aku akan meminta maaf bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada seluruh dunia. Ia berkata kepada staf rumah sakit, "Rekam videoku. Aku ingin mengatakan semuanya." Sebuah kamera dipasang. Dan hari itu, air mata mengalir di mata Fahad, rasa malu di hatinya, dan kebenaran di bibirnya. "Namaku Dr. Fahad. Aku menyalahgunakan gelar dan kehormatanku selama bertahun-tahun. Aku menjadikan tubuh puluhan wanita sebagai sasaran nafsu, mencoba merayu, menakut-nakuti, dan menodai kehormatan gadis-gadis tak berdosa. Dan aku mengatakan semua ini agar kebenaranku menyingkap wajah-wajah makhluk buas lainnya. Hukumanku bukan sekadar penyakit. Hukumanku adalah mati setiap hari selagi masih hidup. Aku minta maaf kepada Ngat, kepada ibunya, dan kepada setiap putri yang pernah kulihat. Aku juga minta maaf kepada Allah. Tetapi jika Allah menjadikan aku bahan bakar neraka, maka aku akan menganggap diriku layak untuk itu." Video ini disimpan oleh Departemen Media Rumah Sakit. Dan ketika video itu menjadi viral di internet, seluruh negeri terkejut. Pengakuan seorang dokter. Gadis-gadis polos yang terobsesi dengan nafsu kini berbicara. Nigat, gadis pendiam, menjadi sebuah revolusi. Nigat mulai dipuji di media sosial. Dan orang-orang mulai menyebut Fahad sebagai mayat hidup. Tetapi Fahad tidak peduli lagi dengan semua hal itu. Ia mulai membantu pasien-pasien kecil di rumah sakit. Ia akan membeli obat untuk anak-anak yang sakit parah dengan uangnya sendiri. Sekarang ia akan pergi dan menyapu bangsal tempat ia dulu menindas. Dan ia hanya akan mengatakan satu hal kepada setiap pasien. "Maafkan aku. Aku bukan lagi orang itu." Ketika Fahad mengetahui semua ini, gelombang kedamaian menyelimuti hatinya. Nenek berkata kepadanya, "Putriku, tahukah kamu apa senjata hebat apa yang bisa memaafkan? Dengan memaafkannya, kau tak hanya membebaskannya, tapi juga dirimu sendiri." Nugat menatap langit dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ya Tuhan, Kau mendengar jeritanku dan menjadikan penindas sebagai teladan di dunia. Imanku menjadi semakin kuat." Di koridor rumah sakit terbesar di kota itu,
Hanya ada satu nama di setiap lidah, Dr. Fahad. Namun kini, tak ada rasa hormat atau kebanggaan dengan nama itu. Kini nama itu telah menjadi simbol ketakutan, pelajaran, dan penyesalan. Dokter yang tak pernah mendengar suara siapapun di hadapannya, kini membungkuk di hadapan semua orang. Dokter yang tak membiarkan siapapun menatapnya dengan mata penuh. Hari ini ia akan menundukkan pandangannya ke setiap wajah dan meminta maaf. Namun ada satu orang yang tak tahan dengan semua ini. Adik Fahad, Adil. Adil sendiri adalah orang yang berkelas, memperlakukan dengan jujur di sebuah klinik kecil. Namun ketika ia mengetahui bahwa kehormatan keluarga telah hancur karena kakaknya, hatinya hancur. Ia datang ke rumah sakit dan meminta izin untuk bertemu Fahad. Ketika ia memasuki ruangan, Fahad melihatnya dan menundukkan pandangannya. Apakah kau benar-benar Fahad yang kuanggap idamanku? Yang dulu kusebutkan dengan bangga oleh para pasienku sebagai saudaraku? Kau menguburku di tanah. Aku hidup, tapi terbaring dalam kubur yang penuh rasa malu. Air mata Fahad menggenang. Aku tahu, aku manusia yang jatuh. Aku tak hanya mempermalukanmu, tapi juga jiwa orang tuaku. Jika memungkinkan, maafkan aku, bukan sebagai saudara, hanya sebagai manusia. Adil berpaling dalam diam. Namun, alih-alih kebencian, penyesalan telah tumbuh di hatinya. Di sisi lain, kehidupan Nigat kini telah berubah. Sebuah LSM telah menjadikannya wajah kampanye untuk melindungi anak perempuan. Koran, TV, media sosial, di mana-mana ada pembicaraan tentang kesederhanaannya, kesabarannya, dan kegigihannya. Sekarang, Nigat akan pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan anak-anak perempuan yang telah dilecehkan atau dilecehkan. Ia akan duduk bersama mereka, bercerita, dan berkata, "Aku juga sama." Suaraku serak karena takut. Hatiku gemetar. Namun Allah telah menempatkanku pada posisi di mana aku dapat mengangkatmu. Aku dapat menyembuhkan lukamu. Dan aku dapat mengatakan bahwa Allah tidak melupakanmu. Orang-orang mulai melihat cahaya di matanya. Seorang jurnalis bertanya kepadanya dalam sebuah wawancara. "Nigat, kamu memaafkan orang yang menyakitimu. Apakah itu mudah?" Nugat memejamkan mata sejenak, lalu berkata perlahan, "Tidak, itu tidak mudah. Tapi jika aku tidak memaafkannya, dia akan selalu hidup dalam diriku. Aku memaafkan, agar aku bisa bebas dan menemukan kelegaan dari Allah." Saat itu, ia bukan hanya Nugat, ia tampak seperti penyelamat. Malam itu, di kamar rumah sakit, Fahad kesulitan bernapas. Mesin-mesin mulai berteriak. Para perawat berlarian. Para dokter memberinya oksigen, memberinya obat, tetapi kondisinya semakin memburuk. Mata Fahad terbuka, dan sesuatu tampak terlihat di atap di depannya. Ia menatap langit. Bibirnya bergerak. "Allah, berilah aku satu kesempatan lagi. Aku harus melakukan sesuatu yang lain. Aku telah menganiaya tanah MU. Sekarang aku harus melayani hamba-hamba MU. Jadi, jika engkau berkenan, panggillah aku sekarang. Tetapi setelah penebusan dosaku selesai." Detak jantung Fahad mulai berhenti. Dokter menepuk dadanya. Perawat memeriksa denyut nadinya. Lalu semua orang berhenti. Jantung Fahad telah berhenti. Tetapi, setelah beberapa saat, sebuah gerakan kecil. Denyut nadi kembali. Pernapasan kembali. Mesin kembali normal. Apa ini? Dokter terkejut. Ia sudah meninggal, tetapi seolah-olah ada kekuatan yang mengirimnya kembali. Malam itu, pendeta rumah sakit bermimpi. Sesosok makhluk bercahaya turun dari langit. Dan sebuah suara terdengar. "Kami telah memberi Fahad kesempatan lagi. Karena seorang gadis mengasihaninya. Dan Allah mencintai orang-orang yang penyayang." Fahad merasa seperti telah menghembuskan napas terakhirnya. Namun ketika matanya terbuka kembali, ia mendapati dirinya hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahad melihat kematian dari dekat. Dan kini setiap tarikan napasnya adalah utang baginya, utang kepada Allah.
Ia berkata kepada pihak administrasi rumah sakit, "Bawalah aku ke tempat-tempat di mana semua gadis itu berada, yang telah kusakiti. Aku harus duduk di kaki mereka dan meminta maaf. Aku kini hanya layak bersujud di bumi ini, bukan untuk dibanggakan." Para dokter dan pihak administrasi mendengarkan Fahad dan memutuskan untuk menjadikannya bagian dari pengabdian masyarakat yang didukung oleh rumah sakit. Sekarang ia akan duduk di sebuah kamp di luar rumah sakit, melakukan pemeriksaan gratis, merapikan sepatu pasien, mencuci tangan penyandang disabilitas. Dan setelah setiap pasien, ia menatap langit dan berkata, "Ya Allah, inilah hukumanku, dan inilah doaku." Orang-orang akan terkejut melihatnya. Beberapa orang akan menertawakannya dengan sinis. Beberapa ingin melemparinya dengan batu. Namun ia akan menanggung semuanya. Inilah penebusan dosa yang sesungguhnya. Di sisi lain, Ngat bukan lagi sekadar wajah kampanye, melainkan telah menjadi suara yang berpengaruh. Ia diundang ke konferensi internasional tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Berdiri di atas panggung, ia berkata, "Hidupku berawal dari jeritan. Namun hari ini aku telah menjadi sebuah doa. Aku menyaksikan kebrutalan dengan mata kepalaku sendiri. Namun cahaya Allah turun ke dalam jiwaku." Nigat pergi ke makam Fahd di malam hari, meletakkan bunga, dan berkata dengan lembut, "Aku memaafkan. Tapi Allah memberimu kehidupan, dan kau menjadikannya kehidupan orang lain. Sekarang aku merasa damai, dan semoga kau juga berada dalam rahmat Allah." Awan-awan di langit mulai terbelah. Udara menjadi tenang. Itu adalah sebuah kisah tentang seekor binatang buas yang menjelma menjadi manusia, tentang seorang tertindas yang menjelma menjadi pemimpin, dan tentang seorang Tuhan yang memberi mereka berdua sebuah jabatan yang mungkin tak pernah mereka impikan. Pelajaran: dunia berubah bukan karena penindasan, melainkan karena pengampunan dan pengadilan Allah. Tidak diam. Ia hanya menjatuhkan penghakiman tepat pada waktunya.